Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gue mau bikin video lanjutan yang tadi di IG. Nanti gue simpan linknya di bawah video yang sebelumnya. Nah, selanjutnya gue mau nge-review. Sebetulnya reviewan ini tuh buat ngafalin gue aja. Gue pengen ngafalin apa yang gue bilang sekarang, tapi dengan cara kayak gini gitu. Kan kalau lu hafalin sendiri gitu, ya orang gak bermanfaatnya buat gue doang gitu, gak sama orang lain. Oke. Selanjutnya yaitu teknik stand up comedy. Nah, teknik stand up comedy ini tuh ada beberapa langkah-langkah, atau yang bukan langkah-langkah, yang lo harus tahu dalam stand up comedy gitu. Apaan aja sih? Nah, seperti kata-kata gue yang tadi, jadi lu lihat stand up comedy bukan hanya ketawa-ketawa tanpa tahu ilmu apa yang di dalamnya gitu. Nah, peraturan pertama dalam stand up comedy itu don't try to be funny. Jadi jangan buat lu bahwa lu tuh lucu gitu. Jadi biarin aja. Lu nggak boleh memperlihatkan bahwa lu itu lucu gitu. Lihat aja stand up comedy yang kebanyakan itu gak ada yang lu si pembicaranya itu ikut ketawa sampai ngakak. Itu salah seperti kalaupun ada. Yaitu pertama, yaitu act out, yaitu mengadakan lelucon. Jadi mengadegakan lelucon. Jadi act out itu kayak apa? Mau kayak misal ada kata-kata matahin kepala nyampe lu ke belakang gitu, lehernya dipatahin, terus apa yang lainnya pokoknya yang lu lihat di stand up comedy kayak ada gerakan-gerakan kayak gitu. Terus apa kalau lagi ngomong itu misal nanya misal lu lagi ngapain, nah, pasti kan terus ke kiri ke kanan, tadi itu tuh act out namanya. Jadi dia menoleh gitu-gitu, itu tuh namanya act out. Jadi manfaat act out ini tuh buat memperkuat punchline tadi. Punchline tuh yang lucu-lucu tadi. Kan tadi ada kata-kata yang gak lucunya, terus ada yang pas lucunya. Nah, pas lucunya itu sebetulnya tanpa act out atau action gerakan badan kita pun itu udah lucu, tapi untuk memperkuat kelucuan itu, jadi si penonton tuh benar-benar bisa ngebayangin gitu apa yang lu obrolin. Nah, pakai act out untuk memperkuat punchline-nya tadi. Terus dalam act out ini tuh harus 100%, lu jangan setengah-setengah, malu-malu misal lagi mau noleh gitu, tapi lu gini-gini gitu, setengah-setengah gitu gak jelas. Nah, itu tuh yang bikin lu gak lucu malah. Jadi kalau mau lu lakuin stand up comedy act out tadi, jelas benar-benar 100% gitu, benar-benar ngelakuin gitu, yang ke belakang matahin leher misal kayak gitu. Selanjutnya ada rule of three itu yaitu menjabarkan 2-3 kali. Jadi maksudnya menjabarkan, jadi lu dapat punchline yang lucu, lu dapat punchline itu berturut-turut gitu, sekali, 2 kali, 3 kali gitu dalam dalam push up, dalam setup tadi. Jadi setupnya satu, misal punchline-nya banyak gitu. Misal setupnya tadi lu datang ke mall dan lu noleh lihat cewek, nah sama pacar lu dipegang gitu, lihat siapa kayak gitu lah. Nggak bisa gue sebetulnya stand up comedy, cuman yang gue pengen tekanin sebetulnya pengetahuan apa yang diobrolin dari stand up comedy itu. Ada after itu, ngerti kan? Jadi ada setupnya satu,
persennya lucunya banyak gitu. Kayak misal tadi di sini tuh dicontohinnya, iya, cowoknya tuh kalau kalau pagi-pagi cewek pacaran itu ngebangunin cowoknya itu, misal cowoknya tuh gendut, hey dude bangun. Kalau cowoknya kurus, hey Yus bangun. Kalau cowoknya mati, almarhum lu bangun gitu, kayak gitu gitu. Nah itu kalau disampaikan dengan act out tadi dengan time yang bagus juga lucu sebetulnya. Cuman kalau yang gua sampaikan nggak lucu. Kayak gitu. Ada 2 kali 3 kali first line. Ini tuh termasuk yang mudah, first line-nya banyak itu mudah. Cuman kekurangannya jangan sering lu lakuin. Jadi jangan sering lu lakuin sebab gampang ditebak sama penonton. Jadi kalau lu bilang kalau persennya 1 nih, terus lu misal lu tampil 5 menit, dalam 5 menit ini tuh lu lakuin first line sering banget gitu. Dalam 1 menit pertama aja lu pengen 2 hampir 3 kali first line. Nah itu tuh bikin penonton itu bisa gitu, ini pasti diselewengin lagi, ini pasti diselewengin. Jadi hasilnya tuh gak lucu kalau lu sering ngelakuin rule of 3 ini gitu. Catatan tadi itu ya gitu udah. Terus selanjutnya double push. Nah double push ini tuh termasuk yang sulit. Double push itu termasuk yang sulit. Jadi di sini tuh lelucon terus lelucon. Menjabarkan kalau tadi rule of 3 itu menjabarkan 2 sampai 3 kali. Beda. Kalau rule of 3 itu lebih ke menjabarkan tadi satu setup, misal ada 2 atau 3 kali penjelasan. Nah sebetulnya setiap penjelasan dapat burst line kan biasanya. Nah gitu, itu namanya rule of 3 yang tadi. Kalau double push itu jadi lelucon terus lelucon. Jadi ini tuh lebih ke ketemuan alis di gambar rambutnya. Contohnya gini, ada cewek, lu punya pacar lu itu alisnya yang digambar itu, terus rambutnya yang pirang gitu. Terus ketika lu datang mau bikin surprise dan sedangkan dia belum punya belum bikin alis dan rambutnya acak-acakan, itu kayak Super Saya 3. Nah Super Saya 3 selanjutnya Sung Gokong dan lu bilang misal Kamehameha. Nah kayak gitu. Jadi ada 3 lelucon. Beda ya sama rule of 3 tadi. Kalau rule of 3 itu ngejelasin satu setup dengan 2 atau 3 kali penjelasan. Kalau double push itu tadi leluconnya yang berturut-turut. Tadi kan kayak lu ketemu pacar yang belum dibikin alis, yang alisnya belum dibikin dan rambutnya acak-acakan, itu kayak Super Saya 3. Dan selanjutnya lu ngomong Sung Gokong dan Kamehameha. Kok Sung Gokong sih? Iya, Sung Gokong dan Kamehameha. Oke, benar, menurut catatan gue nulis ya. Sebetulnya gue baca. Terus selanjutnya yaitu hiperbola. Hiperbola itu dekat dengan hiperbola itu melebih-lebihkan. Nah
biasanya gitu dalam lu ngomong hiperbola pasti diiringi, bukan pasti sih, kebanyakan diiringi sama act out atau tingkah badan kayak gitu. Hiperbola itu lu harus bikin penonton bahwa ngebayangin yang lu bicarain hingga dilebih-lebihin gitu, hingga kebayang gitu apa yang lu bayangin, apa yang lu ngomongin, hingga penonton apaan sih gitu, kalau kejadian ini lucu banget gitu, kayak gitu. Agak sulit sih buat nyampein hiperbola kalau tanpa act out kayak gitu. Pasti gitu biasanya diiringi sama act out. Ini menurut Raditya Dika ya. Raditya Dika ini tuh. Terus ada heckler sama handing. Nah, heckler sama handing itu biasanya di kafe-kafe, kalau lu stand up comedy di kafe-kafe. Ada heckler itu yang suka nyeletuk lah gitu. Yang itu ngacauin pembicaraan lu gitu, misal apa gitu. Gitu apa kayak gitu. Kalau pas lu lagi ngomong, nah jangan lu sampai fokus lu buyar, bahkan harusnya kan tadi heckler yang nyeletuk tadi. Nah kalau handing ini tuh sikap lu, cara lu menghadapi heckler tadi, cara menghandlingnya ya bagusnya gitu ya. Bagusnya itu lu bisa masukin heckler tadi, omongan heckler tadi ke lelucon lu gitu. Jangan lu heckler tadi malah dimarahin sama lu atau gimana gitu, kayak gitu. Nanti gue jawab di terakhir. Ada langkah selanjutnya yang menurut gue yang gak dijelasin sama dari tadi kak. Menurut gue lu bisa ngelawan heckler tadi yang nyeletuk tadi dengan cara riffing. Nah ini nih riffing. Jadi cara selanjutnya itu riffing, yaitu meledek penonton. Nah lu bisa aja ledek dia gitu, cuman ya jangan terlalu keras, terus jangan syara juga, terus jangan kekurangan sesuatu yang dia gak bakal bisa rubah gitu. Kayak contohnya misal dia cacat atau apa, nah lu namanya nyakitin hati orang, hina itu namanya. Yang ngeledekin di sini tuh kayak misal contohnya kalau di Raditya Dika itu ada bapak-bapak gitu yang di sekelilingnya tuh orang-orang yang lagi ngobrolin anak muda yang lagi ngomongin jomblo gitu. Ya lu bisa nge-heckler dia gitu dengan cara bapak ini jomblo ya gitu, apa gimana gitu. Masih banyak lagi. Oh iya, terus riffing ini tuh ada yang direncanakan, ada yang enggak. Maksudnya ada yang secara tertulis dia benar-benar nulis kalau ketemu penonton yang kayak gini gue bakal ngomong ini, segala rupa ditulis gitu. Nah ada yang kayak gitu, ada juga yang enggak gitu. Lu di atas penonton, lu pas lagi perform lu mikir ada yang bisa di riffing nih gitu, lu riffing aja langsung ya bisa kayak gitu. Itu membuat lu nambah lucu tadi kan, nambah push line. Nah push line oke kayak gitu. Tapi sah-sah aja gitu kalau lu tulis, tapi biasanya riffing ini tuh gak ditulis, bagusnya ditulis sih, jadi lebih ke struktur gitu, lebih ke struktur. Oke, selanjutnya yaitu callback. Nah callback ini tuh memanggil punchline yang sudah setup tadi. Syarat callback ini kayak gini nih, maksudnya callback itu kayak gini. Misal lu ada di ruangan sini, lu ketemu A sama B ngomong,
bla 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 bla, push up kan, push up langsung tuh ada push line kan, ada push line. Terus lu ngomong misal di ruangan itu tuh miskin lu gitu, miskin lu misal. Nah selanjutnya lu jalan gitu ke ruangan lain, ketemu orang yang beda gitu, lu ngomong miskin juga gitu, dengan ngomong miskin juga. Nah itu tuh namanya callback. Jadi kelucuan yang di ruangan yang tadi dibawa lagi gitu ke kelucuan yang selanjutnya di ruangan lain atau di tempat lain dengan hal yang sama kayak gitu. Syarat callback ini tuh punchline yang tadi di ruangan pertama misal itu harus benar-benar kuat gitu, harus benar-benar lucu, harus benar-benar bagus kalau lu pengen di callbacknya itu lebih lucu, lebih bagus. Kalau lu di di punchline pertamanya kurang lucu atau down gitu, lu di callbacknya itu gak bakalan lucu gitu. Jadi harus benar-benar milih-milih gitu mana yang gue bakalan callback. Kalau memang lu callbacknya yang bagus ya kesannya juga bakalan bagus. Kalau yang callbacknya sebelumnya jelek itu kemungkinannya nggak ada kemungkinan gitu, kemungkinan pasti jelek lagi gitu, kalau di callbacknya. Oke, yang selanjutnya itu anyliner. Nah anyliner ini tuh yang sangat sulit sebetulnya, sangat sulit ditulis. Jadi stand up comedy udah ya, ini termasuk yang sangat sulit gitu. Anyliner tuh saya juga sebetulnya kurang paham nih kalau di anyliner ya. Cuman ada istilah di anyliner itu sendiri. Nah, buat latihan stand up comedy, lu sebetulnya bisa aja tulis apa namanya tuh, tulis misal lu pengen latihan anyliner, lu bikin video atau lu ngomong selama 5 menit yang isinya anyliner doang semuanya, contoh kayak gitu. Terus kalau enggak yang ada riffingnya 5 menit, lu bikin riffing, semuanya riffing gitu, semuanya riffing 5 menit kayak gitu. Terus lu bikin callbacknya 5 menit ya, semuanya lah gitu, ada out segala rupa. Nah gue bakalan ikhtisar atau ngerangkum yang gue jelasin ya tadi, yaitu teknik-teknik stand up comedy. Yang pertama yaitu out, yaitu pemeragaan atau gerakan tubuh lo atau wajah muka lo gitu, ekspresi misal kaget atau apa gitu. Gitu. Terus ada roll of three. Roll of three itu tadi menjabarkan 2 sampai 3 kali 3 kali. Jadi satu setup bisa 2 sampai 3 kali first line. Roll of three tadi menjelaskan, jadi menjelaskan satu setup dengan beberapa penjelasan. Oke, terus selanjutnya yaitu double push. Double push yaitu lelucon terus lelucon. Jadi iya gitu, lelucon terus lelucon hingga lu dapat pushnya yang banyak. Jadi satu setup sama aja sih, cuman double push itu lebih apa namanya itu sedikit gitu, kata-katanya itu lebih diperpadat atau seperti apalah gitu kan. Gue tadi udah jelasin, ini ngulang doang tadi. Oke, ulangin. Out mengadakan nanti memperagakan lelucon, terus roll of three, terus double push, terus hiperbola, terus heckler sama handing, selanjutnya riffing sama callback
terus Anyliner. Nah, lo bisa latihan dari semua yang lo dengar tadi. Selanjutnya lo bisa gue bakalan bikin video semuanya dari yang video pertama sama video kedua, gue jelasin lagi dengan lebih terperinci kayak gitu. Thank you very much udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ya, share.